Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nimbis dari Kota Kediri. Kali ini sebelum masuk cerita, jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan subscribe untuk channel Gunung Mistis. Karena kenapa? Berkat kalian channel ini akan semakin berkembang. Cerita ini tepat pada 1 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Maret tanggal 3 sampai 4 Maret 2019. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya sendiri mendaki gunung yang tak jauh dari Kota Kediri, yaitu Gunung Wilis yang memiliki ketinggian 2563 mdpl. Tepatnya pada kala itu sore hari, teman-teman berembuk untuk mempersiapkan liburan, yaitu liburan semesteran. Pada itu kami mendaki dengan 11 teman saya. Jadi ini merupakan teman dari salah satu himpunan mahasiswa kampus juga. Saya sendiri, Nimbis, terus ada Eka, ada Tata, ada Vika, terus ada Anissa, serta 2 cowok, yaitu Ari dengan Rajit. Nah, Ari Rajit ini merupakan teman saya yang mengajak saya waktu itu ke pertama kali untuk pendakian. Nah, waktu itu tepat tanggal 3 hari Sabtu tepatnya, kita berangkat waktu itu dari Kota Kediri kurang lebih jam 1 siang hari. Kita naik motor, serta setelah melakukan packing, yaitu mulai dari peralatan, terus rute, serta untuk transportasi untuk menuju ke Gunung Wilis. Jadi untuk perlu teman-teman ketahui, Gunung Wilis sendiri itu gunung yang terletak di 6 kabupaten. Jadi ini gunung yang sudah lama tidak aktif. Itu ada 6 kabupaten, ada Kediri, terus Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, serta Bajulan, yaitu Nganjuk. Nah, teman-teman waktu itu sepakat ke via Bajulan, yaitu via Roro Kuning. Perlu teman-teman ketahui itu, kalau teman-teman naik via Roro Kuning itu, pos pendakian itu, pos base camp lebih tepatnya itu berada di sisi kanan, dengan ada sebuah kayak triplek itu penunjuk bahwasanya base camp untuk Sekartaji. Nah, waktu itu teman-teman sampai sana itu jam kurang lebih 2:15. 2:15 itu teman-teman ke base camp. Mungkin teman-teman itu juga bingung, karena kok base campnya kok waktu itu tepatnya istilahnya belum dibangun rapi kayak sekarang. Waktu itu base camp juga masih dibangun. Jadi hanya ada base camp itu kayak rumah warga yang kerjasama dengan perhutani itu. Ada sebuah kayak pos, dan sebelahnya itu kamar mandi. Jadi teman-teman untuk parkirnya itu kalau sekarang itu mungkin di base camp. Itu pada sebelumnya masih dibangun itu di rumah warga. Jadi teman-teman itu parkir di tempat seadanya, itu di rumah warga. Di situ teman-teman ke base camp untuk persiapan dan menunggu temannya si Anis. Nah, Anis itu juga temanku, salah satu yang mengajakku pendakian juga. Itu mengajak salah satu orang yang sudah sering mendaki ke Gunung Wilis juga. Dan kami berangkat tepat pukul 4 sore hari setelah azan asar. Jadi setelah kita beres-beres untuk packing, terus simaksis, segala macam, kita sebelum berangkat seperti biasa berdoa, terus meminta arahan dari petugas base camp. Jadi petugas base camp ini tuh mengasih pesan bahwasanya Gunung Wilis ini gunung yang masih asri. Jadi pos-posnya pun belum terdapat shelter kayak di gunung-gunung lain gitu. Dan posisi base camp ke gunungnya itu cukup jauh
jadi memerlukan waktu 2 jam. Jadi kita dipesenin jangan ganjil, tapi teman-teman akhirnya berangkat itu dengan 11 orang. Jadi ada 5 cowok, terus 4 cewek, dan ada juga rombongan pendaki lain yang turut serta kepada teman-teman itu. Kita berangkat setelah dikasih bimbingan itu ke istilahnya kayak briefing itu tadi. Berangkat kita disambut kayak ladang warga gitu, ladang perkebunan warga seperti jagung, terus ketela. Itu teman-teman sempat disapa oleh salah satu warga, bahwasanya memberikan pesan ke teman-teman gitu. Misal ndaki nek udan yo leren, nek maghrib leren. Jadi teman-teman dipesankan, misal ada hujan badai, terus waktu sholat itu lebih baik teman-teman harus istirahat bentar gitu, daripada teman-teman ada hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi setelah itu kita naik, terus posisinya itu saya di belakang sama waktu itu Anissa juga, Anis yang bawa teman-teman tadi. Itu sebelum masuk pos 1 namanya pos Panjer. Itu pos Panjer itu pos dimana itu jarak yang lumayan jauh, jadi sekitar ditempuh waktu 1 sampai 2 jam tepatnya. Itu saya di situ sempat duduk. Tak lama itu saya melihat sesuatu, sosok perempuan. Sosok perempuannya itu kayak duduk di sebelah pohon gitu. Dia mohon maaf, itu seperti orang yang terkena diabetes. Jadi tangannya terus kaki itu penuh di belatung itu. Jadi pokoknya orangnya itu sangat lusuh lah. Terus dia senyum kepada salah satu teman saya, itu namanya Vika tadi. Itu senyum, saya lihat, kebetulan saya juga mempunyai keahlian yang bisa melihat hal-hal semacam itu. Entah kenapa makhluk ini kayak suka ke teman saya namanya Vika itu. Tak lama teman-teman berangkat ke pos 1, saya itu masih istirahat di situ. Terus ada salah satu teman yang namanya Ari tadi menghampiri saya. Berhubung ini pendakian pertama, mungkin cukup lelah bagi saya juga. Setelah sebelumnya tadi ketemu mbak-mbak itu yang udah pakaiannya udah kotor gitu. Terus yang lain itu duluan. Jadi kita itu 2 orang itu di belakang. Jadi belakang itu jaraknya lumayan jauh. Akhirnya aku dan Ari juga sepakat bahwasanya dia mau nyupport aku gitu loh. Jadi dia lumayan sering mendaki gunung lain gitu. Jadi kita udah kompromi lah untuk agak dikurangin speednya untuk naik gitu. Jadi Ari ini berdua dengan saya di belakang gitu. Teman-teman udah duluan ke pos 1. Jadi mulai habis sekitar, aku lihat jam itu jam 5 udah ditinggal sama teman-teman. Saya sama Ari itu jalan bareng tuh. Akhirnya sampai pos 1. Pos 1 itu tepat sebelum maghrib. Jadi teman-teman itu yang udah duluan tadi udah lama nunggu aku dan Ari itu istirahat kayak. Jadi kalau di Wili sendiri itu posnya itu ya kayak semacam lapang luas gitu. Jadi bukan kayak ada bangunan tuh, enggak. Istirahat, ada sebuah pohon. Itu teman-teman bilang, kok suwi, kok lama. Alasanku itu ya capek, padahal
setelah tadi aku telah duduk tadi itu melihat yang sosok perempuan tadi itu. Setelah habis maghrib akhirnya aku dan Ari itu malah memimpin rombongan itu. Ari di depan, aku di belakang dan diikuti teman-teman. Entah kenapa setelah lepas maghrib itu si Ari ini jalannya cepat, padahal tadi sudah sepakat dengan saya untuk pelan-pelan. Itu vegetasi dari pos Panjer menuju pos 2 yaitu pos Gentongan itu lumayan naik, jadi vegetasinya lumayan tertutup. Sudah malam kondisinya, pakai headlamp. Entah kenapa waktu jalan itu kan tak terasa itu teman-teman ketinggalan sama aku sama Ari. Teman-teman yang awalnya tadi di depan, terus akhirnya habis pos 1 tadi akhirnya Ari dan aku. Itu ada kayak suara, kalau di desa itu ada sapi kan ada pakai kelontongan atau kelinting itu kalau di desa itu buat penanda sebagai hewan ternak gitu. Padahal kalau di logika di pos 1 menuju pos 2 ini bukan ladang warga lagi, udah vegetasinya tertutup. Itu suara sapi sama kelontongan itu kayak bareng gitu loh, mengikuti rombongan kami. Kami berhenti, aku tanya ke Ari gitu, Ar, kamu dengar gak suara kelintingan atau kelontongan sapi itu? Wah, denger Miss. Oh ya udah kalau gitu nunggu teman-teman aja gitu. Akhirnya kami memutuskan sambil nunggu itu sambil jalan kecil gitu, jalan pelan tuh. Itu suara itu tetap kayak mengiringi gitu loh. Suara sapi kalau dipikirkan nggak mungkin gitu loh. Vegetasinya udah rapat, bukan ladang warga lagi. Hampir setengah jam sampai 45 menit itu teman-teman nyusul dari belakang. Siapa itu Pau yang cewek tadi itu bilang, jalanmu cepet, padahal tadi kan kamu paling lambat gitu loh. Wah lah, Ari ini yang di depan, aku kan cuma ngikutin gitu loh. Akhirnya setelah rombongan kami jadi satu lagi, kita naik ke pos Gentongan. Di pos Gentongan tepat pukul waktu itu 7:30 lepas sisa. Jadi teman-teman istirahat bentar di pos Gentongan. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Jadi kita pukul jam 8 itu kita berangkat lagi menuju pos Watu Tahu. Kita berjalan kurang lebih 1 jam itu kita itu sampai di persimpangan gitu, persimpangan jalan. Jadi kalau teman-teman ke via Roro Kuning itu pasti menemui jalur yang di Nganjuk satunya. Di situ akhirnya lanjut lagi, kita temui batu besar itu ukurannya sekitar 1,5 meter. Jadi turunnya terpaksa harus rolling atau gantian untuk turun. Itu jalan cuma bisa dilewati 2 orang. Jadi kalau simpangan itu harus mepet-mepet gitu. Kiri kanan sudah jurang, cuma dibatasi oleh kayak polis line gitu warna kuning itu. Itu udah, saya posisi itu udah diganti, posisi di tengah. Depan saya itu Vika namanya itu turun dulu. Nah, sebelum saya turun, kan turunnya harus hadap ke belakang, jadi hadap ke batu itu. Turunnya kayak orang climbing itu. Climbing, turun, baru balik badan. Nah, si Vika ini entah kayak diseret tiba-tiba jatuh ke sebelah sisi kanan. Sontak teman-teman itu kaget, yang cewek-cewek itu jerit. Jadi posisi Vika itu kayak ditarik. Dan itu kelihatan jelas banget, entah teman-teman menyadari atau enggak, itu yang lihat
itu waktu itu yang sosok cewek tadi yang dari pos sebelum pos 1 yang saya temui itu kayak narik Vika gitu. Kalau di logika kan mungkin jatuhnya itu kalau orang capek itu mungkin kayak orang langsung jatuh gitu, orang tidur. Tapi itu tidak, kayak ditarik itu. Refleksi Rajit temanku itu langsung narik. Jadi entah kenapa tuh dia posisinya di depan Vika, tuh refleks langsung narik kayak narik barang gitu. Akhirnya teman-teman sepakat untuk istirahat bentar, terus sambil tanya Vika, Vik kamu nggak apa-apa gitu. Sahut Vika itu sambil diam, mungkin ya baru pertama kali juga, mungkin capek gitu kan. Village ini cukup terkenal karena medannya cukup sulit, jarak base camp juga jauh. Setelah Vika lumayan tenang, akhirnya teman-teman memutuskan untuk jalan lagi. Dan kembali lagi ke posisi awal tadi, aku sama Ari sempat duduk di batu itu, bawahnya batu yang Vika hampir kehilangan nyawanya gitu. Duduk lama, hampir 1 jam. Itu sama Ari itu yang awalnya suasananya itu tenang, entah kenapa si Ari ini kayak melihat sosok tuyul. Jadi tapi tuyulnya itu kaki itu tingginya 2 meter, di kepalanya pelontos, terus hanya ada beberapa helai rambut itu. Dia bilang ke aku, Bis, aku tadi lihat ini loh, orang kayak tuyul gitu. Kan seharusnya kalau etika di gunung itu kan nyeritakan waktu turun. Itu Ari cerita ke aku. Alah, aku coba berpikir positif. Jadi aku nenangin Ari. Ari ini lumayan cukup tenang akhirnya. Setelah itu kami naik ke pos Watu Tahu namanya. Pos Watu Tahu dari batu itu mungkin sekitar setengah jam. Kita naik, jalan mulai zigzag gitu, jalannya zigzag. Waktu zigzag ini si Ari kayak ada yang niup, telinganya itu sebelah kiri ada yang niup. Kan posisi saya di depan, jadi saya dan Ari itu udah ditinggal rombongan mungkin udah sampai pos Sabana, mungkin pos Watu Tahu. Dia bilang juga kembali sambil memegang pundak, jadi Bis, ono sing nyebul kupingku loh. Alah, kowe gak usah aneh-aneh, kamu jangan aneh-aneh gitu. Ini kan gunungnya juga wingit gitu, masih natural banget, masih alamnya ngenak banget. Kita naik lagi di pos Watu Tahu gitu. Pos Watu Tahu itu udah rame. Pos Watu Tahu itu kalau teman-teman naik ke village itu pos yang lumayan lebar buat ngecamp. Jadi kayak sabana gitu. Lumayan, kalau untuk 10 tenda mungkin cukup. Jadi kalau mungkin ada event itu biasanya 17 Agustus ngibarin bendera di pos Watu Tahu sabana itu. Di situ temu teman-teman pendaki lain. Jadi pendaki lain entah kenapa itu bilang ke saya dan Ari, Mas, pendaki dari rombongan Kediri ya? Nggih Mas. Loh, wis dinteni kanca-kancane Mas neng dhuwur kono, neng Sekartaji. Loh, iya Mas, mung soalnya tak kondike saya suruh duluan karena menikmati, saya dan Ari gitu. Entah kenapa kayak yang pendaki yang di pos Watu Tahu itu kayak melihat kita itu kayak orang kaget gitu, kayak orang lama, nggak, istilahnya lama kok jalannya lama gitu loh, kok jaraknya jauh gitu. Kami pun alasan untuk menikmati. Ya kita pamitan sama
rombongan atau yang ngecamp di pos Watu Tahu tadi, kita itu ke pos Kartaji setengah jam mungkin dari pos Watu Tahu ke pos Kartaji. Jadi akhirnya kita terpaksa menyusul. Jadi menyusul, kalau treknya dari pos Watu Tahu Sabana itu agak nurun, dimulai batu-batu gitu. 15 menit berjalan, kakinya Ari ini kayak ada yang apa ya, sosok yang istilahnya kayak kaki yang ditaruh di jalan gitu, kayak ada yang nyelekat gitu, refleks. Akhirnya si Ari ini jatuh, dan itu posisi kiri kanan itu batu dan langsung jurang. Posisi itu akhirnya kita istirahat lagi. Jadi kita terakhir, kita jadi lama istirahat gitu. Istirahat, Ari sambil lepas sepatu itu, kukunya Ari itu copot 3, jadi nggak kerasa saking capeknya. Kuku dari kakinya yang sebelah kanan itu copot, udah nggak kerasa. Jadi lepas, terus aku ambil air untuk membersihkan darahnya gitu. Terus akhirnya setelah itu kita nyusul teman-teman ke pos Kartaji. Jadi pos Kartaji ini pos yang ada mata airnya, jadi ideal lah untuk ngecamp. Itu kalau di pos Kartaji itu ada peninggalan kayak batu disusun gitu, disusun kayak peninggalan zaman kerajaan gitu. Kita ngecamp di bawahnya pos Kartaji. Jadi sini bukit, jurang, terus halaman buat camp gitu. Yang sini pos Kartajinya. Kita teman-teman udah situ, udah diriin tenda. Akhirnya aku dan Ari itu langsung minum di situ. Ditanyain, "Loh kok suwi men?" gitu. "Kok lama?" gitu. "Iya." Si Ari, sahut Ari itu bilang, "Limbis sih lo, mlakune alon, jalannya pelan gitu." Sahutku, "Iya mas, iya rek." Gitu. Aku rodok kesel, agak capek, padahal aku habis ketemu yang di jalan tadi, jadi mentalku udah down. Terus tapi aku bilang ke teman-teman itu nggak ada apa-apa, berpikir positif agar teman-teman itu nggak takut. Setelah sampai di situ ngopi, bikin kopi, makan-makan snack. Jadi posisi tenda itu, rombongan saya itu ada 3 tenda dan 1 flysheet. 1 itu tenda cowok yang temennya Anissa tadi, terus tendaku, Ari, dan Rajit. Terus yang satunya tendanya teman-teman cewek, jadi 1 tenda buat 4 orang. Yang satunya pakai flysheet. Kita seperti biasa ngobrol-ngobrol, terus pukul waktu itu hampir tengah malam. Itu teman-teman habis ngumpul, ngopi, sebat dulu, itu balik ke tenda masing-masing. Itu teman-teman memutuskan untuk istirahat. Rencananya tuh besok pagi mau melanjutkan ke Puncak Limas. Setelah tidur itu, kalau nggak salah waktu itu inget jam 12:30 mungkin. 12:30 itu 3 orang, aku, Ari, sama Rajit itu ngobrol-ngobrol. Tapi yang membuatku agak bingung gitu, dia ngobrol kejadian mistis di gunung. Nah, kalau pendaki mungkin teman-teman juga tahu, itu kan nggak boleh ngomongin hal aneh sebelum kita turun ke bawah atau base camp. Nah, bodohnya si Ari sama si Rajit ini malah cerita horor itu. Entah kenapa setiap cerita itu
ada kayak badai angin gitu. Jadi yang awalnya tenang, entah kenapa setelah cerita itu hujan turun deras banget, dinginnya sampai menusuk tulang. Setelah itu aku negur sama Ari sama Rajit, "Hus, ojo aneh-aneh neng gunung kok ceritanya kayak ngono." Akhirnya dia diem, entah kenapa kalau pas dia diem itu hujan itu tetap, cuma angin itu seketika kayak hening lagi gitu. Entah teman-teman itu usil atau mungkin ingin cerita, dia ngulangin lagi cerita yang sama, cerita mistis lagi. Seketika itu badai yang tadi datang itu datang kembali, sampai yang aku posisi tepi itu, tenda itu posisinya udah di kepala, jadi udah nutupin kepala saking apa itu anginnya kencang banget. Teman-teman akhirnya saking ketakutan akhirnya berdoa bareng. Setelah berdoa, alhamdulillah badai ini hilang. Jadi hujan tetap, tapi badai ini udah nggak ada kayak tadi. Saya mengalami itu 2 kali sama Rajit dan Ari. Terus si Rajit ini tidur, si Ari masih ngobrol-ngobrol sama aku gitu. Dia tanya yang di bawah tadi, kejadian tadi, dan ternyata itu nggak aku saja yang lihat Vika ditarik yang hampir masuk jurang. Ternyata si Ari itu juga lihat gitu. Posisinya dia masih di atas batu yang tadi, dia itu melihat persis Vika itu juga ditarik yang sosok putih yang udah belatungan gitu, yang tak lihat di pos sebelum pos 1 tadi. Itu dia kayak senyum. Terus dia juga cerita pas waktu kita duduk lama di bawahnya batu yang Vika hampir jatuh tadi, itu Ari sempat cerita, Ari sempat dengar bahwasanya si cewek ini tuh bilang, "Aku seneng karo kancamu tinggalan yang gini." Jadi Ari ini orang luar Jawa, jadi agak kurang mengerti lah bahasa Jawa walaupun dia udah lama di Kediri. Tuh dia tanya aku, "Artinya apa mbes?" gitu. Artinya sosok mbak-mbak itu tadi seneng mau Vika ini tinggal di Wilis, jadi gitu. Jadi mau istilahnya buat teman lah, buat teman sosok tadi. Setelah itu Ari ngajak aku untuk ini sih, apa, buang air kecil. Jadi dasarnya orang takut mungkin kan seberani-beraninya orang mungkin juga pasti takut gitu loh melihat sosok tadi. Akhirnya berdua tuh aku nunggu Ari buang air kecil agak bawah gitu, tutupi semak-semak gitu. Entah kenapa si Ari ini kayak orang ketakutan gitu loh, ketakutan. Dia mungkin belum selesai buang air kecilnya, jadi apa itu tuh kena celananya gitu loh. Ya aku tak bercandain sambil menghilangkan rasa takutnya Ari. Wes gede kok jek ngompol neng sual gitu loh, udah besar kok masih pipis di celana. Iya mbes, masa kamu nggak ngerti, iki mau ono sing ganggu aku gitu loh, ada yang ganggu Ari gitu. Terus alah, jawabku, alah mungkin kamu capek. Enggak, akhirnya aku dan Ari itu debat. Akhirnya debat itu dua. Akhirnya
memutuskan untuk kembali ke tenda. Posisi masih hujan, jadi badai udah tenang. Ini posisi hujan. Si temanku yang kan posisi tenda itu hadap-hadapan, yang dua itu yang tendaku sama tendanya si cewek 4 cewek tadi. Jadi satu tenda buat 4 orang. Jadi Vika ini kayak kedinginan gitu loh. Tendanya kan bocor, posisi kan hujan lumayan deras. Jadi si Vika ini hampiri ke tendaku dan Ari serta Rajit tadi. Posisi Rajit masih tidur gitu. Posisi kan Rajit di sebelah kiri. Jadi yang masih bangun aku sama Ari tadi yang habis ke buang air kecil tadi. Itu Vika hampirin aku sama Ari. Aku kedinginan betul sampai menggigil, terus dia itu sampai pucat, putih banget, di bibir itu putih banget. Dia pucat, dia mau dibikinin apa itu persediaan mie gitu loh. Jadi teman-teman itu kalau ndaki itu pasti bawa mie, tapi jangan dicontoh karena mie itu buat pendaki itu mungkin buat dehidrasi. Jadi mie itu pasti menyerap cairan atau air lebih banyak. Di Vika ini kedinginan, minta bikinin mie sama kopi. Akhirnya teman-teman Ari dan aku bikin kopi sama mie gitu. Sambil jaket yang tak pakai itu sampai buat nyeliputin si Vika gitu loh. Akhirnya Vika ini nggak tidur di tendanya si teman-teman cewek, malah tidur di aku, Ari dan Rajit. Jadi habis makan mie, dia makan mie kayak orang kelaparan gitu kan. Maklum dia juga mungkin mentalnya, fisiknya juga, dan ditambah dengan suasana yang dingin, mungkin gejala hipo mungkin. Udah pucat. Akhirnya setelah makan dia pakai jaket, tak kasih jaket tadi, terus sampai kaos kaki itu double 4. Jadi punyaku, punyanya Ari sama punyanya Rajit gitu, sampai dipakai Vika. Akhirnya Vik, kamu tidur aja di sini gitu, kan tendamu bocor gitu. Akhirnya dia tidur. Akhirnya tinggal aku sama si Ari lagi ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol. Berhubung si Ari ini juga mungkin suka dengan hal-hal kayak gitu, akhirnya ngobrol lagi sama aku gitu. Yang badai tadi awalnya sudah diam, tuh kayak angin tadi udah tenang, akhirnya datang lagi gitu loh. Sampai si Ari benar-benar ketakutan. Akhirnya dia coba tidur lagi, akhirnya coba tidur, mungkin tidur ayam mungkin. Akhirnya dia tidur, aku gak tidur. Akhirnya aku keluar tuh, tak cek teman-teman udah tidur. Akhirnya aku naik ke yang bangunan kayak susunan bata kuno gitu, kayak situs gitu. Akhirnya aku di situ merenung menyendiri untuk berdoa juga. Jadi kalau saya itu ke pendakian itu memang selain mendaki itu juga sekalian belajar situs-situs gitu. Di situ merenung, ini berdoa, bakar dupa. Jadi kalau saya itu memang lahir di keluarga yang masih teguh atau memegang budaya adat Jawa. Jadi bukan bermaksud musyrik atau syirik, tapi kita istilahnya bertamu lah gitu loh. Misal teman-teman itu bertamu ke rumah orang, itu kan pasti juga ada unggah-ungguh, ada adat istiadat. Jadi di situ saya bakar dupa, saya berdoa kepada yang di atas bahwasanya semoga masyarakat di sekitar Wilis ini aman, dan
teman-teman kembali ke rumah masing-masing itu dengan keadaan selamat. Ya, habis itu aku balik lagi ke tenda. Itu posisi udah jam 3 mau subuh. Akhirnya aku coba tidur, tapi posisinya itu agak setengah duduk gitu. Tapi entah lama-kelamaan itu kan posisinya itu Rajid, terus Ari sama Vika. Nah, aku di pojok sebelah sini, jadi di bawahnya Rajid. Itu kepala Rajid itu kayak ada tangan yang ngusap gitu, ngusap di belakang. Kan kalau tenda itu kan setebel-tebel tenda, pasti kan itu kayak ada bayangan gitu, kayak ada bayangan yang ngelus-ngelus gini, ngelus-ngelus gini. Akhirnya cuma tak diemin, tapi kok lama-kelamaan kok si sosok tangan tadi itu kayak menghampiri depan tenda gitu loh, kan ada hadapan gitu. Suara langkah kaki itu kayak deket di samping tenda gitu. Deket samping tenda tuh yang tak lihat itu kayak semacam orang-orang mbah-mbah, orang tua gitu. Tapi tak pikir kok jam segini ada mbah-mbah, apa ini penunggu dari situs ini ya, tak pikir gitu. Dia cuma senyum gitu loh. Jadi bapak-bapak udah sepuh, brewok gitu, jenggotnya putih, pakai posisi pakai celana pendek, jadi bawa cangkul gitu. Kan kalau di gunung apalagi udah di ketinggian di pos Sekartaji kan nggak mungkin kalau di logika ada orang-orang sepuh pakai cangkul gitu. Tuh dia senyum aja, habis itu balik lagi hilang. Terus aku diam lagi. Akhirnya tuh ada burung gitu, ada burung. Posisi udah apa, langit tuh udah hampir cerah. Jadi selepas subuh itu, jadi aku cuma tidur itu mungkin nggak tidur kalau dibilang itu, cuma tidur ayam. Jadi teman-teman itu udah tidur di lelap, jadi cuma aku doang gitu yang posisi tidur duduk tadi. Akhirnya setelah pagi itu teman-teman biasalah foto-foto, terus akhirnya teman-teman cari air buat masak gitu. Setelah masak kita beres-beres, kumpul bareng semua 11 orang itu rembuk, apakah mau dilanjut atau enggak. Kebetulan teman-teman itu memutuskan untuk balik turun untuk ke base camp. Jadi teman-teman udah capek, sebetulnya aku sama Ari udah pengen naik lagi gitu loh. Tapi daripada nanti pisah, kan lebih baik berangkat satu ya turun satu bareng-bareng gitu loh. Jadi jangan misah kalau di gunung. Akhirnya teman-teman habis masak itu Vika ini duduk di depan tendanya yang cewek-cewek tadi. Itu aku, Ari sama Rajid itu ke atas buat foto-foto lagi gitu loh. Setelah packing semua sudah dia di tenda tadi itu kayak ngelamun ngigo sendiri, tapi posisi itu udah pagi gitu loh, hampir siang gitu, posisi jam 8 dia ngigo. Aku tuh dipanggil sama Nisa sama Eka gitu loh, Rek turuno, Vika ngomong dewe, bicara sendiri gitu. Akhirnya turun, si Vika ini tetap ngomong gitu loh, ngomong nggak jelas gitu loh. Akhirnya disadarkan sama teman-teman, dia posisi udah
kayak orang linglung bingung gitu. Akhirnya teman-teman tenda udah dimasukkan ke tas keril. Akhirnya teman-teman memutuskan untuk balik ke base camp lagi. Setelah itu turun, waktu itu kurang lebih jam 12, jam 1-an turun sampai, singkat cerita itu sampai pos 1 itu pos Panjer tadi. Jadi aku istirahat, teman-teman istirahat agak lama gitu, teman-teman balik duluan. Jadi di situ tinggal aku, Rajit, Tata, dan Ari. Jadi 3 cowok 1 cewek. Jadi kita turun bareng gitu, selang setengah jam gitu. Kira sampai, alhamdulillah tidak ada apa-apa sampai base camp. Sampai base camp nggak langsung pulang. Jadi yang gerombolan Anissa sama teman-teman cowoknya itu pulang. Akhirnya saya dan Vika sama Tata itu kan berenam dimakan di warung gitu. Ibu warung bingung gitu, walah kok gak medon ae le, Nduk, kok gak turun aja nak gitu. Si ibu-ibunya bilang gitu, soalnya kalau neng dhuwur, posisi nek dhuwur iku ono badai, ono udan, iku biasanya ono sing gawe kesalahan gitu loh. Usut punya usut, terus teman-teman akhirnya balik, terus pamitan sama ibu-ibu tadi, balik muter-muter, terus akhirnya pamitan juga, akhirnya balik. Terus balik itu keanehan itu nggak lepas di pos Kartaji tadi gitu. Si Vika ini tadi kan berhubung goncengan sama saya itu cowok cewek, jadi pas 6 orang jadi goncengan gitu, cowok cewek. Si Vika ini tetap ngelantur gitu loh omongannya, jadi tetap ngomong sendiri, tak ajak ngomong nggak nyaut gitu loh. Pikirku kan kalau naik motor pulang kan posisi capek, mending istirahat dulu di pom apa berhenti gitu. Dia tetap nggak nyaut gitu, tetap ngomong ngigo sendiri. Akhirnya tak tanya itu, Fik, gak apa-apa toh? Tetap gak ada respon gitu. Akhirnya teman-teman pisah gitu, tinggal aku sama si Vika ini. Nah, si Vika ini sebelum masuk kota Kediri itu sempat ngeluh kakinya yang awal tadi, yang ditarik tadi itu kayak sakit itu. Akhirnya tak suruh berhenti dulu istirahat, terus di pom bensin gitu. Akhirnya setelah itu lanjut lagi pulang gitu. Setelah pulang udah nggak ada perbincangan apa-apa, tapi di lain hari itu aku, Ari, dan Vika sama Pau itu kumpul. Jadi ngomong-ngomong lah, cerita-cerita, jadi cerita-cerita pas pendakian ke Wilis tadi. Ngopi itu ternyata si Eka ini juga ngelihat gitu loh, ngelihat bahwasanya Vika itu ditarik sosok yang cewek tadi. Dan Vika ini pun nggak, istilahnya nggak ngeh tetepan gitu loh, tetap nggak percaya. Dia sebetulnya dia pengen tahu tapi kayak orang takut gitu loh. Akhirnya tetap alah nggak nganu lah gitu. Akhirnya dia coba ngalihin perbincangan gitu, ngomongan, dan dia sempet cerita gitu loh kalau dia di atas itu kayak nawarin aku, Ari sama Rajit ini makanan, padahal jelas-jelas kita itu bertiga itu naik di atas buat foto-foto, yang pada waktu itu posisi Vika di dekat tenda gitu loh, ke tenda. Akhirnya dia debat sama aku, sama Ari, sama Pau.
Loh kalian lo tak tawari makanan kok nggak mau, padahal lo kamu capek gitu loh. Akhirnya loh aku lo sama 3 anak ini lo naik gitu loh, foto-foto. Lah kamu lo bicara sama siapa? Enggak, aku lo, kamu bicara sama kamu gitu loh, sama kalian gitu loh. Akhirnya tak jelasin ulang bahwasanya kamu lo nggak ngomong sama kita gitu loh, kamu lo ngomong sendiri, ngigo sendiri gitu. Nah setelah itu kan kita pulang ke rumah masing-masing. Vika balik ke Trenggalek, jadi rumahnya Trenggalek itu. Vika itu cerita sama aku via WhatsApp, jadi ngomong bahwasanya dia punya mbah gitu loh. Dia bilang bahwasanya kamu ketempelan, baik mbahnya Vika ini bilang ke Vika, kamu itu ketempelan penunggu yang di Wilis, yang cewek-cewek tadi. Nah ternyata betul, yang tak lihat aku Hari sama teman-teman itu betul. Ternyata penunggunya ini suka gitu loh sama si Vika ini. Akhirnya mungkin ini buat pelajaran buat teman-teman. Jadi misal kita naik gunung itu tolong jaga sikap gitu. Pertama jaga sikap, harus sopan santun, etika. Kalau naik ya naik bareng, kalau turun ya turun bareng, agar teman-teman itu selamat gitu sampai berangkat juga pulang. Karena tujuan kita naik gunung itu bukan puncak, tapi melainkan balik lagi ke rumah. Jadi saya pesan ke teman-teman agar tetap waspada dan berdoa agar teman-teman dijauhkan dari mara bahaya. Mungkin sekian cerita dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam Rahayu.